Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Max, aku mulai merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang kutemukan di pos penjaga hari ini. Aku harus mengganti selimut dan pakaian hangat yang dibutuhkan saat musim dingin, mengganti lampu minyak yang dibutuhkan saat berjaga di malam hari, mengganti senjata dan baju zirah yang lebih baik, dan juga menyediakan makanan ringan untuk mereka. Saat merangkum pendapat para penjaga dan pendapatku sendiri, aku membuat daftar kebutuhan untuk pos penjaga dan memberikannya kepada Bibi. Wah, ini tidak terlalu berlebihan. Sepertinya ini pemborosan uang yang tidak perlu bagiku. Aku menggelengkan kepala dan menjawab, orang-orang akan bekerja sebanding dengan uang yang mereka terima. Tapi tidak mungkin kita bisa menaikkan gaji semua penjaga keamanan untuk meningkatkan moral mereka, kan? Akan lebih efisien untuk menghilangkan ketidaknyamanan kecil mereka dan mendapatkan simpati mereka. Dan untuk mencegah mereka menjadi malas, kita bisa memasang kotak saran. Jadi jika ada keluhan tentang mereka, kita bisa membuat peraturan untuk memecat mereka. Lady, tadinya aku pikir kau masih polos, tapi ternyata aku salah. Aku terkekeh dan menjawab, Bibi, aku juga akan segera menjadi dewasa. Di dunia ini, bangsawan sama saja dengan politikus. Jadi, aku perlu berpikir secara politis. Meski begitu, dia merasa sedikit bersalah karena bersikap agak dingin pada Max sebelumnya. Regis menerima laporan hasil inspeksi dari Helena. Dia terlihat bingung mendengar bahwa putrinya kini tidak lagi dipanggil putri kecil, melainkan Lady. Viscontes Ronel tersenyum dan menjawab, dia sudah dewasa ya? Regis pun tersenyum. Iya, kau benar. Tapi dia juga sadar bahwa ada satu sosok yang selalu menimbulkan keributan. Helena menceritakan bagaimana Max sempat membuat kekacauan di pos penjagaan. Namun, itu justru memberi jalan bagi Jubilian untuk menyelesaikan masalah dengan elegan. Regis tersenyum puas. Dia memang menduga bahwa jika Max dikirim lebih dulu, dia akan membuat masalah, dan putrinya pasti akan turun tangan untuk membereskannya. Hasilnya sesuai dengan harapan. Jubilian tampil bijaksana, dan para prajurit yang semula tidak hormat, kini justru bertekuk lutut padanya. Helena lalu tertawa. Dia sadar bahwa putra mahkota, meskipun terlihat menakutkan, ternyata selalu berputar di sekitar Jubilian, seperti pria yang sedang jatuh cinta. Regis hanya menghela nafas menanggapinya dan mengingatkan Helena agar berhati-hati dengan ucapan dan tindakannya, karena Max hanya bersikap jinak di depan putrinya. Regis menatap Helena yang matanya berbinar dan berkata dengan suara rendah, masih ada bagian inspeksi yang tersisa, jadi aku berharap kau akan membantunya dengan baik, Helena. Helena pun mengangguk patuh dan menjawab, tentu saja. Dia bukan orang lain, dia adalah pewaris berikutnya. Max dengan wajah tidak puas tiba di kamp pasukan yang menyamar sebagai kelompok tentara bayaran. Meski tahu kewajiban sebagai putra mahkota lebih penting, Jubilian yang tidak ada di depan matanya membuat Max merasa gelisah. Sementara para bawahannya yang tidak tahu apa yang dipikirkannya, dengan polos memuji keberhasilan sang putra mahkota dalam mengusir hantu. Max mengerutkan kening mendengar perkataan mereka. Ngomong-ngomong, hantu itu namanya Fafnir kan? Max menatap Fresia dan bertanya, apa kau tahu nama Fafnir? Fresia membelalakan matanya lalu terkekeh. Tentu saja tuan, dia adalah naga, ayah dari kaisar pendiri Altair. Dia kemudian dikategorikan sebagai naga jahat yang ingin menghancurkan kekaisaran dan disegel di tempat yang tidak diketahui siapapun. Katanya jika segel itu terlepas, malapetaka akan menimpa kekaisaran. Max teringat pada pria transparan itu. Tapi, apa benar dia naga? Bukankah naga itu makhluk yang dekat dengan dewa? Saat Max mengerutkan keningnya, Fresia berkata lagi, ngomong-ngomong tuan, hari ini adalah hari pelelangan. Ya, aku sudah memberinya uang seharga 1 kastil. Jadi dia tidak akan gagal dalam pelelangan.
Max meregangkan buku-buku jarinya, lalu menatap Fresia dan berkata, "Pergi, awasi Jubilian hari ini." Victor yang mengenakan topeng dan pakaian putra mahkota menelan ludahnya karena gugup. Dennis yang juga memakai topeng menepuk bahu Victor dan berkata, "Jangan khawatir, Victor. Yang Mulia sudah memberikan uang dalam jumlah besar." Meskipun merasa lebih tertekan, Victor memutuskan untuk berpikir positif. Saat Victor mengepalkan tinjunya dan hendak memasuki tempat pelelangan, dia melihat siluet yang familiar. Orang itu juga mengenalinya. Dia menunjuk Victor dengan jarinya dan berkata, "Kamu?" Victor mengerutkan kening saat melihat Beatrice yang juga memakai topeng. "Oh, Yang Mulia, kenapa kamu ada di sini?" Dia hampir saja memanggilnya dengan sebutan hormat dan membongkar identitasnya. Padahal pelelangan malam di mana barang-barang mahal diperdagangkan adalah tempat di mana semua orang menyembunyikan identitas mereka. "Mau masuk bersama?" Victor tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak membawa pengawal. Kenapa dia begitu tidak berdaya? Dia seorang bangsawan. Bagaimana jika dia mengincarnya? Victor mengerutkan wajahnya sesaat, lalu meraih tangan yang terulur dan berkata, "Baiklah, ayo masuk." Beatrice merasakan kehangatan dari tangan yang berpegangan dan wajahnya tiba-tiba memanas. Dia pun berpikir, "Syukurlah aku memakai topeng." Jubilian menunggu Max yang tidak kunjung kembali hingga larut malam. Gelisah, dia hendak menyusul ke tenda. Namun langkahnya terhenti saat seseorang mengetuk jendela. Wajah yang familiar membuatnya senang dan dia pun membuka jendela. "Yuri? Sudah lama tidak bertemu, Lady. Apa kabar?" "Ah, aku baik-baik saja. Tapi kenapa kamu datang?" Dia menghela nafas pelan mendengar pertanyaanku. "Begini, tuanku memberikan tugas penting untuk mengawal kekasihnya. Sepertinya dia memang sibuk. Dilihat dari dia tidak datang sendiri dan malah mengirim bawahannya. Karena sudah begini, aku menawarinya tempat yang nyaman untuk tidur." Yuri menutup jendela dan menguncinya. Dia lalu tersenyum dengan wajah cantiknya. "Terima kasih sudah mengizinkan saya mengawal Anda, Lady." "Tidak apa-apa, justru aku yang berterima kasih. Jika kamu lelah, kamu bisa tidur di sofa, jadi bersikap santailah." Dia menggelengkan kepalanya mendengar perkataanku. "Saya tidak bisa, Lady. Meskipun saya dekat dengan Lady, tugas tetaplah tugas." Aku pikir dia orang yang bebas. Tapi karena dia adalah kapten pengawal ratu sebelumnya, dia memiliki sisi yang kaku. "Baiklah, aku hanya ingin bilang kamu bisa menggunakan apapun dengan nyaman." Dia tertawa kecil melihatku, lalu bertepuk tangan. "Oh, ngomong-ngomong, karena kita berdua saja, apa ada hadiah yang Anda inginkan untuk ulang tahun Anda?" "Hadiah ulang tahun ya? Ulang tahunku kurang dari 3 minggu lagi." Meskipun persiapannya sudah hampir selesai, aku tahu akan ada banyak hal yang harus dilakukan. Kalau hadiah, aku akan senang dengan apapun, asalkan bukan yang berhubungan dengan tikus atau burung merpati. "Oh, jangan begitu, Lady. Jujur saja di depan saya." "Aku serius. Jika orang yang kusukai memilihnya sendiri, apapun akan terasa sangat berharga. Kamu juga salah satunya, Yuri." Saat Max memberiku jepit rambut, aku merasa sangat tersentuh. Itu adalah hadiah pertama yang kuterima yang dipilih oleh seseorang yang memikirkanku. Yuri tersenyum manis mendengar perkataanku lalu berkata pelan, "Tiba-tiba, saya sedikit mengerti perasaan Tuan." "Apa?" Aku bertanya, tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia tersenyum manis dan malah mengatakan hal tidak masuk akal lainnya. "Saya harap pelelangannya berhasil." Beatrice duduk di sisi Victor, menahan rasa penasaran akan ekspresinya di balik topeng. Saat Beatrice menghela nafas, Victor berkata, "Ngomong-ngomong, barang apa yang ingin kau beli?" Meskipun wajahnya tertutup, nada bicaranya yang mirip kakaknya membuatnya kesal. Beatrice memutuskan untuk mengikuti alur pembicaraan. "Aku datang untuk membeli bintang utama hari ini, gelang yang memiliki sihir pelindung. Sihir pertahanan tingkat tinggi yang bisa memblokir serangan fisik, memiliki desain yang cocok untuk pria dan wanita, sehingga banyak pesaing yang tertarik. Tapi mereka tidak akan bisa mengalahkanku."
Beatrice berkata pada Ratu bahwa dia akan memilih hadiah untuk adiknya, dan Ratu memberinya uang dalam jumlah besar, seharga 1 kastil. Namun Beatrice sama sekali tidak berniat memberikan gelang itu kepada adiknya. Jadi untuk menghindari pengawasan Ratu, dia meninggalkan semua pengawalnya dan hanya membawa beberapa pelayan yang bisa dipercaya. Saat serangan monster, Jubilian yang mendorongnya dan menghadapi bahaya adalah pemandangan mengerikan yang tidak bisa dia lupakan. Beatrice tidak ingin mengalami hal itu lagi. Aku harap dia akan menyukainya. Saat Beatrice berpikir seperti itu, Victor berkata, "Kalau begitu, kita adalah pesaing hari ini." "Apa?" Beatrice bertanya dengan heran. Victor menjawab dengan suara kaku, "Aku harus mendapatkan gelang itu." Dilihat dari penampilannya, dia pasti perwakilan Maximilian lagi. Jangan-jangan dia juga mengincar gelang itu sebagai hadiah untuk Jubilian. Beatrice mengerutkan kening. Hadiah untuk Jubilian adalah hal berharga yang hanya bisa dibelikan sekali seumur hidup, jadi aku tidak bisa menyerah. Ketika pelelangan dimulai dengan barang-barang mahal, Beatrice tetap tenang karena dana yang dibawanya cukup besar. Namun Victor memperingatkan, sebagian besar peserta justru menahan diri, sengaja tidak menawar barang-barang awal demi mengerahkan semua dana untuk gelang sihir itu. Beatrice tersentak dan melihat sekeliling. Benar saja, kecuali beberapa orang, yang lainnya terlihat bosan dan sedang melihat-lihat katalog. Dia mengangguk perlahan sesaat lalu mengerutkan keningnya. Tapi, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang pelelangan barang mewah? Bukankah dia hanya tentara bayaran biasa? Saat juru lelang memperkenalkan sepasang kancing manset dengan kisah tragis, seorang putri dan kekasihnya yang akhirnya diakui sebagai menantu raja, Beatrice memperhatikan Victor yang terpaku pada barang itu, menggumamkan kagum pada kualitasnya. Victor mendesah dan bergumam, 300 emas ya, harganya lumayan. Kenapa dia tidak membelinya? Dia kan punya banyak uang. Sampai-sampai tadi dia begitu yakin akan mendapatkan gelang itu. Beatrice yang bertanya-tanya mengapa, akhirnya mengerti alasannya. Ya, meskipun dia punya uang sekarang, dia hanya di sini sebagai perwakilan kakakku. Jadi uang itu bukan benar-benar miliknya. Memikirkan hal itu, dia merasa kasihan pada Victor. Namun sayangnya, harga kancing manset itu sedang melambung tinggi. Harga kancing manset terus naik. Akhirnya, Beatrice menawar sebesar 5.000 emas. Jumlah yang kecil baginya, namun besar untuk Victor. Ia membelinya hanya untuk membalas budi Victor, tetapi mengetahui namanya membuatnya merasa malu. Saat itu, bahu Victor bergetar dan dia berbisik sambil tertawa kecil. "Kau membelinya untuk kekasihmu? The Princess Man, bukankah nama itu terdengar konyol?" Beatrice mengerutkan kening dan menjawab, "Aku membelinya untukmu." Victor bertanya balik dengan suara terkejut. "Apa? Kenapa aku? Apa maksudmu? Aku ini..." Beatrice yang bisa menebak apa maksudnya buru-buru memotongnya. "Jangan salah paham, aku hanya memberikannya sebagai balasan karena kau melindungiku sebelumnya." Victor menatap Beatrice dengan tenang lalu mengangguk. "Kapanpun Anda membutuhkan saya di masa depan, panggil saja saya." Beatrice tersenyum masam. "Dan Anda tidak perlu memberi saya imbalan seperti ini." Wajah Beatrice memanas mendengar kata-kata acuh tak acuh itu. Dasar pria yang kurang ajar. Namun tidak seperti pikirannya, sudut bibirnya terangkat. Victor mulai khawatir. Dia menebak bahwa Beatrice sengaja memberinya barang berharga karena posisi sang putri yang kian rapuh. Dia datang tanpa pengawal, dan kaisar serta ratu bersikap acuh tak acuh padanya saat perburuan. Victor merasa semakin kasihan pada putri mahkota. Tepat saat itu, juru lelang mengumumkan bintang utama malam itu. Gelang sihir bernama Perfect Protector, terbuat dari platinum dengan permata hijau. Harga awal 5.000 emas segera melesat hingga 80.000. Victor tetap tenang karena dia membawa 200.000 emas. Cukup untuk membuat banyak orang menyerah. Dia menawar sebesar 100.000. Saat itu, seseorang menaikkan harga dengan luar biasa. 190.000. Victor mengerutkan wajahnya saat melihat orang yang menaikkan harga itu.
Meskipun dia hampir kehabisan uang, dia tidak bisa ragu-ragu di sini. Pasalnya, dia takut akan konsekuensi jika dia gagal. 195.000. Victor dengan berani menaikkan harga dan menunggu reaksi orang itu. Tapi dia tercengang mendengar jumlah berikutnya. 250.000. Itu adalah kekalahan total. Victor menatap pria berambut pirang yang memakai topeng dengan mata hampa. Jika kau punya begitu banyak uang, kenapa tidak beli pengawal saja? Victor hampir menyerah ketika tiba-tiba Beatrice sendiri mengangkat tawaran menjadi 280.000. Dia mengusulkan agar keduanya membelinya bersama, karena toh tujuan mereka sama, menghadiahkan gelang itu pada Jubilian. Mau tak mau, Victor menyetujuinya. Lelang berakhir dengan kemenangan mereka, meski Victor stres memikirkan bagaimana menjelaskannya pada putra mahkota yang posesif itu. Beatrice berbisik pada Victor yang sedang bingung. Jangan khawatir, kakak pasti akan mengerti. Aku merasa canggung untuk tidur di depan orang yang akan melindungiku. Jadi aku mengobrol dengan Yuri sampai larut malam. Tapi saat mendekati tengah malam, aku mulai mengantuk. Mungkin karena aku jarang tidur selarut ini, tubuhku terasa sedikit sulit untuk digerakkan. Saat itu, Yuri mendekati jendela dan membuka kuncinya. Saya akan berjaga di luar, jadi Anda bisa tidur dengan tenang. Aku mencoba berdiri untuk menghentikannya. Yuri, tunggu sebentar. Tapi tidak seperti yang kupikirkan. Tubuhku tidak mau bergerak. Tiba-tiba, seluruh kekuatanku menghilang. Saat tubuhku condong ke depan, seseorang memelukku. Oh, terima kasih. Aku mendongak, mengira itu Yuri. Tetapi aku hanya bisa membelalakan mataku karena terkejut. Max? Max mengerutkan kening lalu menghela nafas. Kenapa dia begitu? Ini kan bukan pertama kalinya aku jatuh. Apa dia pikir aku ini menyedihkan? Dia lalu mencium bibirku dengan lembut dan berbisik. Aku gelisah. Jadi, apa aku boleh tidur denganmu malam ini? Aku seharusnya menjawab tidak. Tetapi aku tidak bisa menolaknya saat menatap matanya yang sangat bersemangat itu. Sebagai ganti jawaban, aku membenamkan wajahku di bahunya. Dia terkekeh dan berbisik. Jangan khawatir, aku hanya akan berpegangan tangan saat tidur. Dulu kata-kata itu terdengar normal, tapi kenapa sekarang terdengar begitu aneh dan memalukan? Aku mencintaimu, Jubilian. Dia memeluk pinggangku dan bagian belakang kepalaku, lalu menciumku dengan intens. Max kembali berhadapan dengan gurunya. Gurunya tidak kekurangan dalam hal apapun. Dia seperti dinding batasan yang baru. Namun, Max juga punya alasan untuk tidak menyerah. Dia harus mendapatkan pengakuan agar bisa melamar Jubilian tanpa keraguan. Pertarungan berlangsung sengit. Aura merah Max bertabrakan dengan aura biru Regis. Mata Regis menyipit. Kontrol detail aura pedang, kemampuan untuk bereaksi terhadap serangan tak terduga, dan bahkan sikap rasional serta sabar yang dia tunjukkan saat menunggu waktu yang tepat. Hanya dalam beberapa hari, muridnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saat Regis tersenyum tipis karena merasa lega, mata Max menjadi tajam. Regis buru-buru mencoba bertahan, tetapi dia sudah terlambat selangkah. Pedang Regis yang terbang dengan suara nyaring jatuh ke tanah. Namun pada saat itu, Regis dengan cepat menerjang Max. Lalu dia menyeringai. Regis memukul punggung tangan Max dengan keras. Saat Max menjatuhkan pedangnya karena kesakitan, Regis dengan cepat merebut pedang Max dan mengarahkannya ke lehernya. Meskipun kau menjatuhkan pedang lawan, kau tidak boleh menganggap dirimu menang sampai lawan menyerah. Max menahan amarah, mengakui kekalahan dengan rendah hati. Regis terkesan, murid yang dulu angkuh, kini berubah menjadi lebih dewasa sejak mengenal Jubilian. Meskipun dia telah mengajarinya selama 10 tahun, melihat sikapnya yang semakin brutal, membuat Regis bahkan berpikir bahwa Max akan menjadi seorang tiran. Ketika hendak memberikan pujian, Max tiba-tiba bertanya tentang Fafnir. Wajah Regis menegang mendengar pertanyaan muridnya. Kenapa kau bertanya? Dan bagaimana kau? Dia bilang padaku bahwa Jubilian memiliki mana. Regis terdiam sejenak,
Lalu dia mengangguk. Regis akhirnya mengaku. Tubuh Jubilian lemah karena tidak mampu menahan mana. Max pun marah dan menyalahkan gurunya karena kebenaran itu baru diungkap sekarang. Regis menatap tajam ke arah Max yang menyalahkannya dan berkata, "Karena kecuali kau adalah makhluk transenden, kau tidak akan punya kesempatan melawan penyihir. Mereka bersembunyi, dan Fafnir, dia adalah penyihir yang hebat." Max menatap gurunya dengan mata gemetar. "Kalau begitu, alasan Anda menyuruhku menjadi lebih kuat adalah agar aku bisa melindungi Jubilian dari para penyihir." Meskipun itu bukan alasan sebenarnya dan ada rencana lain di baliknya, Regis merasa nyaman karena Max menganggapnya begitu. "Sekarang kembalilah ke rumah terlebih dulu. Aku ingin kau berada di sisi anak itu." Max menatap gurunya dengan mata bergetar. "Jangan-jangan dia mengakui diriku?" Max mengangguk dengan wajah penuh tekad. "Tentu saja, aku akan melindungi Jubilian." Saat melihat muridnya berlari pergi, Regis mendesah. Fafnir jelas sedang merencanakan sesuatu. "Aku akan menyimpan ingatan putrimu." Karena perjanjian, Fafnir tidak bisa mengungkapkan kebenaran hari itu sampai Jubilian memintanya. Meskipun begitu, kegelisahan terus muncul. "Aku harus memeriksanya." Regis pun pergi ke tempat terlarang di mana Fafnir tertidur.